Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nona Guru. Hari ini saya akan membahas soal yang keluar pada asesmen guru belajar seri AKM, di mana pada seri ini Bapak atau Ibu diharapkan dapat lulus 70% dari soal-soal tersebut. Oleh karena itu, simak terus video ini ya. Oke, kita langsung mulai saja dari soal yang pertama. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu, seperti kita ketahui ya, asesmen nasional digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi jawabannya benar adalah yang A. Untuk soal nomor 2, dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui, di sini ada kata-kata lingkungan sekolah, sehingga dilakukan melalui survei lingkungan belajar. Jawabannya yang B. Oke, soal selanjutnya. Yang nomor 3, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama karena yang disurvei adalah karakter, sehingga hasil yang diharapkan menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal yang selanjutnya, nomor 4, perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah, yaitu ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional dilakukan pada siswa sampel, di mana yang menjadi siswa sampel adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan juga kelas 11. Nomor 5, pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum yaitu soal asesmen yang terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan juga uraian, yaitu soal-soal yang diharapkan dapat mengukur cara siswa untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Dan untuk soal nomor 6, dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM, konten dalam literasi membaca mencakup, jelas banget ya jawabannya ada 2 yaitu teks informasi dan juga teks fiksi. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya. Nomor 7, kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Jadi jawabannya yang A. Untuk soal nomor 8, asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan, termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum? Jelas banget ya, ciri-cirinya mengacu pada dunia nyata dan juga aplikatif. Jawabannya yang B. Nomor selanjutnya. Soal nomor 9, manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum dibandingkan dengan ujian nasional? Jelas ya, jawabannya adalah menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam konteks kehidupan. Karena tadi AKM itu relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Sedangkan nomor 10, dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa
Hasil asesmen kompetensi minimum digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran. Jadi tidak hanya satu aspek, nilai ataupun prestasi, tetapi berbagai aspek dalam pembelajaran. Salah satunya sistem pendidikan. Soal nomor 11. Guru Rani memberikan pembelajaran mengenai pola dan barisan bilangan dan konfigurasi objek. Hal ini merupakan konten pembelajaran. Jelas ya, ada pola dan barisan bilangan. Ini merupakan konten pembelajaran aljabar. Untuk nomor 12. Asesmen numerasi untuk jenjang SMP atau MTS terdapat pada level pembelajaran. Jawabannya adalah 1 level pembelajaran. Jadi jawabannya yang A. Soal selanjutnya, nomor 13. Guru Sandi memberikan sebuah bacaan sastra, kemudian Guru Sandi meminta siswanya untuk menganalisis perubahan pada kejadian, karakter, setting, alur cerita, serta konflik yang terjadi. Hal yang dilakukan oleh Guru Sandi merupakan bagian dari tingkat kognitif dalam asesmen literasi, yaitu karena ini masih dalam seputar bacaan, jadi asesmen literasinya berupa memahami informasi. Soal nomor 14. Guru Ratna memberikan sebuah teks informasi kepada siswanya. Kemudian Guru Sandi meminta siswanya menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi. Hal yang dilakukan Guru Ratna termasuk kegiatan kognitif literasi, yaitu mungkin yang dimaksud di soal itu Guru Ratna, yaitu mungkin ada salah ketik dari sananya. Nah, jawabannya yang tepat ini juga sama. Jadi ini masih di dalam teks. Karena menemukan ide di dalam teks itu masih masuk dalam kegiatan kognitif memahami informasi. Soal nomor 15. Guru Reza meminta siswanya untuk menilai sesuai pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan pesan. Dalam asesmen literasi, hal yang dilakukan oleh Guru Reza merupakan tingkat kognitif literasi, yaitu ada kata-kata menilai, sehingga tingkat kognitifnya adalah mengevaluasi dan merefleksi. Soal nomor 16. Asesmen literasi untuk jenjang SMP yang akan diujikan ada berapa level ya? Jawabannya ada 2 level pembelajaran. Soal selanjutnya, manakah di antara kegiatan numerasi berikut yang termasuk konten aljabar? Ingat ya, tadi konten aljabar itu berupa bilangan. Jadi jawabannya adalah yang A. Memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Sedangkan nomor 18, manakah di antara materi berikut yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran IPA? Ya, yang berhubungan dengan IPA adalah berat. Sehingga jawabannya membandingkan berat dengan berbagai benda. Jawabannya yang D. Soal selanjutnya, perbedaan asesmen literasi SMP antara level 1 dan 2 yaitu memiliki proses kognitifnya jelas sama, tapi tingkat kesulitannya berbeda sesuai jenjangnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Sedangkan nomor 20, bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa pada jenjang SMP? Ini hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, dengan kehidupan nyata.
Jadi jawabannya adalah yang B. Mendorong siswa berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 21. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah tidak hanya berpusat pada materi ya. Jadi jawabannya yang C. Belajar untuk pemahaman konsep dan juga keterampilan. Soal nomor 22. Berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten? Konten itu berarti harus ada materi, harus ada nilai akhir, dan juga menjawab pertanyaannya itu harus berdasarkan topik pada tes. Jadi jawabannya adalah 3, 5, dan 6. Soal yang selanjutnya, soal nomor 23. Dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok. Ada kata-kata mengaplikasikan ya, jadi ini sudah masuk dalam kategori cakap. Sedangkan untuk soal nomor 24, Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda. Maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok. Sudah masuk ke mengintegrasikan, jadi tingkatannya lebih tinggi lagi nih. Jadi bukan hanya cakap, tapi sudah mahir. Jawabannya yang D. Soal selanjutnya, bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Jadi AKM ini tidak hanya berhubungan dengan konten kurikulum ya, tapi AKM ini memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Jawabannya yang C. Sedangkan nomor 26, soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan UN karena terdapat proses baru, yaitu mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Jadi intinya lebih ke kehidupan nyata ya. Soal nomor 27. Bagaimana hasil AKM digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain, yaitu dengan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi siswanya. Sedangkan untuk nomor 28, dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk lebih aplikatif nih. Jadi mendorong siswa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yang B. Soal selanjutnya, nomor 29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Yaitu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran, sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Intinya memperbaiki sistem pembelajaran supaya lebih baik lagi. Sedangkan nomor 30, bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dengan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru, yaitu dengan pelaporan hasil AKM yang dirancang memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. Jadi jawabannya yang A. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari soal-soal asesmen yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.